Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Lipasa SPSD. Pada kali ini kami akan membawakan judul yaitu hasil penelitian alam semesta selama 4 tahun. Lipasa KIPA berdiri pada tanggal 29 Desember 2021. Selama mengadakan penelitian alam ini, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, saya menghasilkan beberapa macam yang harus dijelaskan dan diterjemahkan secara teliti dan mendetil, semata-mata mencari keridhaan dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama mengadakan penelitian semesta alam ini, poin-poin yang dihasilkan selama mengadakan penelitian alam ini adalah yang pertama air tawar atau air laut, minyak, yang kedua tanah, yang ketiga langit yaitu bulan, bintang, matahari, yang keempat angin, yang kelima tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang keenam api. Dalam menjelaskan tentang hasil penelitian semesta alam ini, Lipasa KIPA dirubah menjadi Lipasa SPSD. Mari kita jelaskan satu persatu dari hasil penelitian saya ini. Yang pertama, air dan minyak. Air dan minyak adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dengan adanya air dan minyak ini, maka kehidupan manusia menjadi semakin sempurna. Di samping sebagai kebutuhan hidup manusia, air dan minyak ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat atau lapad-lapad Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ini. Lapad atau kalimat Allah yang diucapkan sehari semalam oleh air dan minyak adalah kalimat atau lapad Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Mengapa air dan minyak memilih kalimat Subhanallah? Kita lihat penjelasan secara lahir atau secara manusiawi. Air adalah gunanya untuk membersihkan segala macam kotoran-kotoran baik yang ada di tubuh manusia, hewan, kendaraan, tanaman, dan air bisa menyuburkan tanah, menjadikan tanaman atau pepohonan menjadi subur. Sebagai contoh, bagi setiap muslim kalau mau melakukan ibadah salat tentu harus mengambil air wudhu, yaitu tujuannya untuk membersihkan dari segala macam najis atau hadas, baik itu hadas kecil dengan melakukan wudhu ataupun hadas besar dengan melakukan mandi, dan untuk membersihkan dari segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Air dan minyak dalam mengucapkan kalimat Subhanallah mempunyai waktu-waktu tertentu, yaitu dari mulai jam 1 sampai jam 8 pagi sebanyak 1.027.000 lapad Subhanallah, dan dari jam 9 sampai jam 4 sore yaitu dengan melakukan atau dengan mengucapkan sebanyak 114, dan jam 5 sampai jam 12 malam sebanyak 6.236, yaitu jumlah ayat atau jumlah huruf dan jumlah surat dalam Al-Quran yang banyaknya 30 juz. Setiap kita melihat air dan minyak, bagi manusia diwajibkan untuk selalu mengucapkan Subhanallah. Yang kedua, tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah, yaitu suatu makhluk. Tanah ini diperuntukkan bagi kebutuhan manusia selama hidup di dunia ini. Tetapi di samping sebagai kebutuhan hidup manusia, tanah juga selalu setiap harinya
mengucapkan kalimat atau lafaz Allah yang tujuannya untuk memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang selalu diucapkan oleh makhluk yang bernama tanah ini adalah kalimat atau lafaz alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Mengapa tanah selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam setiap hari, setiap malamnya? Ini penjelasannya. Semua manusia yang hidup di dunia ini ingin hidupnya sukses, bahagia, kaya raya, tercapai segala cita-citanya. Sebagai contoh, seorang petani ingin menjadi petani yang sukses dalam pertaniannya dengan disediakan adanya tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengusaha ingin menjadi pengusaha yang sukses dengan disediakannya berbagai tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini untuk dijadikan atau dengan membangun pabrik, gudang, kantor, perumahan, mal atau tempat hiburan lainnya. Seorang pegawai negeri seperti alat-alat negara tentu dalam kehidupannya ingin sukses. Nah, inilah yang kedua adalah tanah. Seorang penegak hukum juga ingin sukses dalam kehidupannya. Seorang guru juga ingin sukses selama hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama tanah ini. Tanah ini disediakan untuk membangun kantor-kantor negara, markas, sekolah, universitas atau gedung-gedung, tempat latihan, gedung tempat hiburan atau kementerian dan lain sebagainya. Bagi orang Islam, apabila usahanya ingin sukses atau pekerjaannya yang sukses, cita-citanya ingin sukses dan berhasil, selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Inilah waktu-waktu tertentu yang selalu diucapkan oleh makhluk yang bernama tanah, dan dalam memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanah ini selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, yaitu pada jam 1 sampai jam 8 sebanyak 124.000 sesuai dengan jumlah nabi dan rasul. Yaitu jam 9 sampai jam 4 sore sebanyak 315 atau 313 sesuai jumlah rasul atau nabi. Dan jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 12 malam sebanyak 25, yaitu sesuai dengan jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui. Bagi orang Islam, apabila melihat dan menginjak tanah, selalu ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Yang ketiga, langit. Langit adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan untuk kebutuhan hidup manusia selama hidup di dunia ini, yaitu untuk diperuntukkan bagi manusia selama di dunia ini. Langit yang terdiri makhluk-makhluk yang mendiaminya seperti matahari, bulan, dan bintang. Semua makhluk ini selalu mempunyai tugas masing-masing dalam menerangi kehidupan umat manusia. Di samping menerangi kehidupan umat manusia, langit, bumi, dan bulan ini sehari-harinya ketiga makhluk ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang mengagungkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung. Dalam mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ketiga makhluk ini mengucapkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah dan mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehari semalam tanpa berhenti, yaitu setiap detik, setiap menit, setiap jam, yaitu dalam mengucapkan kalimat atau lafaz Allah, yaitu Allahu Akbar. Bulan, bintang, dan matahari ini sebanyak 3.600 detik
atau 24 jam atau 1440 menit sehari semalam. Apabila kita sebagai manusia melihat matahari, bulan dan bintang setiap hari dan setiap malamnya, kita wajib selalu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang keempat, angin. Angin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk kebutuhan hidup manusia selama di dunia ini. Setiap harinya manusia selalu membutuhkan atau menghirup udara. Tetapi selain untuk kebutuhan hidup manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama angin ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat untuk memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat atau lafaz Allah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam setiap sehari semalamnya atau angin udara ini selalu menghembuskan kepada setiap anggota tubuh manusia, hewan, tumbuhan sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh penjuru muka bumi ini. Dengan mengucapkan kalimat atau membaca kalimat lafaz la ilaha illallah sehari semalamnya, makhluk yang bernama angin ini adalah sesuai dengan jumlah sholat sunat dan sholat wajib dalam sehari semalam. Dan kalimat yang selalu diucapkan oleh manusia dan doa-doa yang selalu dibaca oleh manusia setiap hari dan setiap malam. Jumlah doa-doa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itulah yang selalu diucapkan oleh makhluk yang bernama angin. Mungkin bisa 1 juta atau 3 juta sehari semalam yang diucapkan oleh angin dalam memuji Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Apabila kita manusia merasakan hembusan angin yang setiap seharinya dalam menghirup udara ini, kita wajib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam, api. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu makhluk yang bernama api. Api diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari selama manusia itu hidup dunia.